Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Profesor Abdul Haris. Mohon menghimbau kepada seluruh warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk menonton acara Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan kegiatan dialog terkait dengan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim di channel UIN Maulana Malik Ibrahim selama 30 hari bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik di dalam maupun di luar negeri, hari ini kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat penting dalam rangka Syiar Ramadan 1442. Telah hadir 4 narasumber, keempat-empatnya ini dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Namun sebelum kita lanjutkan, ikuti yang berikut ini. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang memiliki 7 jurusan: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, serta Perpustakaan dan Sains Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang mengkolaborasikan integrasi sains dan Islam berasaskan Pancasila. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, inovasi tiada henti. Baik para pemirsa, kita akan mendiskusikan tema Saintek sebagai fondasi membangun Smart and Green Islamic University untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang baik, yang smart, yang green, dan semua akan kita kupas tuntas. Namun sebelumnya kita akan beri kesempatan masing-masing narasumber untuk mengenalkan diri. Mulai dari sebelah kanan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rektor, para narasumber, dan juga para hadirin yang berbahagia serta penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Retno Susilowati. Profesor ya? Oh, inggih. Ya. Profesor Retno Susilowati. Saya studi S1 dari Yogyakarta, S2 saya melanjutkan di ITB, kemudian saya melanjutkan S3 di Universitas Brawijaya Malang, bertepatan pada saat saya menjabat PD3. Kemudian setelah lulus, kemudian saya diamanai menjadi kepala lab, dan pada saat itu bertepatan dengan pembangunan kampus yang megah ini yang kita nikmati bersama. Kemudian bersamaan dengan itu saya diserai sebagai ketua pendirian kedokteran. Nah, selesai pengembangan kedokteran dan selesainya sebagai WD3, kami diserai sebagai ketua pusat studi sains dan teknologi. Nah, dengan berakhirnya jabatan itu, alhamdulillah saya memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan akademik saya dan karir saya. Dan alhamdulillah berkat ridho Allah dan juga dukungan Bapak Rektor, alhamdulillah saya berhasil meraih gelar profesor pada akhir tahun 2020. Ya, jadi Bu Retna ini memperoleh jabatan ya rektor tahun 2020 ya. Okay. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya silakan Pak Anton. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haris, yang saya hormati para narasumber yang lain, yang saya hormati juga audiens. Perkenalkan, nama saya Anton Prasetyo. Doktor ya? Ya, betul. Ya, sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan doktoralnya di ITB, lulus tahun 2016. Saat ini saya diamanai sebagai Wakil Dekan Bidang 1 Akademik sejak tahun 2017.
Dan selain itu saya juga mengajar di program studi kimia, dan bidang keahlian saya adalah di inorganic physics chemistry, dan fokus riset saya saat ini ya banyak sintesis material-material yang berstruktur aerophilius atau perovskite. Jadi memang agak dekat-dekat dengan dunia yang kecil-kecil Pak saya ini. Ya, mungkin juga orangnya juga kecil juga ya. Yang kecil-kecil itu termasuk virus itu ya? Iya, kalau virus makhluk hidup, kalau saya yang makhluk mati. Nah ya, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Anton. Berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ayunul Jannah, panggilan saya Bu Ayun. Saya berasal dari Prodi Kimia. Saya lulus dokter tahun 2019. Untuk studi saya dari S1 sampai S3 di Universitas Brawijaya. Untuk karir di UIN tahun 2009 sampai 2013 pernah menjabat di sekretaris jurusan kimia. Kemudian untuk saat ini saya sebagai ketua unit penjaminan mutu Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk bidang minat saya di jurusan kimia yaitu di biokimia, dan saya menekuni di mikrobiologi. Jadi saya menekuni di bakteri khususnya, tidak ke virus, jadi ke bakteri, ke bakteri. Jadi itu juga termasuk makhluk hidup. Jadi namun dia sifatnya mikro. Jadi bidang saya ke bekatul, jadi saya meneliti tentang bekatul. Nanti di situ saya meneliti tentang potensi yang ada di dalam bekatul. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Tidak virus COVID-19 ya? Tidak. Oh, tidak. Ya, itu rahmat atau sebaliknya? Insya Allah rahmat. Virus ini. Baik, yang terakhir silakan Ibu. Terima kasih Prof. Haris dan Bapak Ibu pemateri. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Putri. Saya dosen jurusan teknik arsitektur, dan di jurusan teknik arsitektur saya memegang amanah sebagai ketua laboratorium desain arsitektur Islami. Saya lulus dari ITB untuk S3 sekitar tahun 2019, jadi baru 2 tahun. Iya. Oh, sekian, terima kasih. Misalnya kita mau bangun kampus yang bagus, yang indah, yang green dan lain sebagainya, harus ke Ibu Yulia ya? Iya, dengan tim arsitek Pak. Terima kasih. Jadi semua sudah memperkenalkan diri. Ternyata beliau ini adalah orang-orang hebat ya, lulusan dari perguruan tinggi hebat, dan insya Allah akan bisa membantu UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi perguruan tinggi terhebat di antara yang hebat. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan tema yang amat sangat menarik. Saya mulai dari Prof. Retno ya. Prof, ke depan UIN Maulana Malik Ibrahim ini harus ya menjadi Smart and Green Islamic University, dan itu harus dipercepat ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sekarang saya mulai dari apa sih batasan atau definisi dari Smart and Green Islamic University itu? Terima kasih. Sebelumnya mungkin akan saya sampaikan posisi sains dan teknologi dulu, begitu, karena ini adalah peran dari sains dan teknologi dalam pengembangan Smart Islamic Green University. Smart and Green Islamic University. Jadi sebenarnya kehadiran Fakultas Saintek ini
penting sekali dalam paling tidak 2 tahap. Yang pertama pada tahap pendirian universitas itu sendiri. Jadi pada saat sebelumnya adalah sebagai STAIN, yang kemudian untuk berkembang sebagai UIN itu menurut informasi yang saya dapat dari pimpinan saat itu, pada saat waktu saya baru bergabung dengan kampus ini, adalah memerlukan Fakultas Sains dan Teknologi. Itu peran pertama. Jadi kalau tidak ada Fakultas Sains dan Teknologi, kelihatannya usulan menjadi UIN masih diperpanjang sampai besok. Menjadi impossible ya. Begitu. Nah, kemudian peran yang kedua, saya merasakan juga bahwa sains dan teknologi nanti memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan ke depan, yaitu tadi yang untuk mewujudkan Smart and Green Islamic University. Oke. Untuk membatasi diskusi nanti, maka saya akan menguraikan dulu apa makna dari Smart and Green Islamic University tadi. Jadi saya mulai dari universitas. Jadi karena bagaimanapun ini adalah untuk mencapai suatu tujuan. Universitas adalah merupakan kumpulan orang-orang yang sering disebut sebagai sivitas akademika, yang memiliki aktivitas tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk mencapai suatu tujuan yang tentunya itu mestinya adalah Islamik, bernuansa Islam. Nah, oleh karena itu pimpinan pendiri universitas ini sudah menggariskan apa yang menjadi tujuan, jangan sampai keluar dari tujuan awal, yaitu ada 4 pengembangan pilar yang harus dikembangkan untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Itu tetap harus dicapai. Nah, secara Islami begitu, sehingga apa yang berkembang di dalam kampus pun semuanya Islami. Nah, sehingga juga kita juga tidak boleh lepas dari tujuan Allah menciptakan manusia, karena nanti sehubungan dengan smart begitu. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, sehingga sedapat mungkin dalam aktivitas apapun di kampus ini maupun di rumah itu juga dalam rangka beribadah. Oleh karena itu dalam segala aktivitas harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, itu ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sekarang masalah smart. Nah, orang dikatakan smart atau sesuatu dikatakan smart jika dia merespon dengan cepat atau dicapai dengan cepat, kemudian tepat. Nah, tepat sasaran juga termasuk tadi 4 pilar, dan juga jangan lupa ibadahnya tadi. Begitu. Nah, oleh karena itu untuk tepat dan cepat juga perlunya dukungan teknologi. Jadi dalam pelaksanaannya nanti tidak bisa lepas, sebenarnya ada 2 komponen utama, yaitu komponen dari human sebagai pelaku dan penerima tujuan, dan juga masalah dukungan teknologi informasi. Oleh karena itu, untuk mencapai itu semua diperlukan 4 bidang pengembangan minimal, yaitu adalah smart management, smart education, kemudian juga smart knowledge, serta smart building and environment. Nah, green technology atau green University itu green tadi Green Islamic University tadi itu nanti include di dalam smart building and environment. Jadi smart itu kan cerdas ya? Cerdas, Kalau green itu apa? Hijau. Green kalau dari bahasa hijau, tetapi hijau itu apa di sini? Secara lingkungan berarti dia harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan, begitu, artinya bukan dalam hemat. arti hanya ada tumbuh-tumbuhan, tetapi lingkungan itu terpelihara, terhindar dari polusi. Polusi dan lain sebagainya yang merusak lingkungan. Jadi lingkungan yang memungkinkan orang hidup dengan nyaman, sehat, betul. Itu masuk berarti, dalam. Berarti kalau smart itu artinya pelayanan yang dilakukan oleh universitas itu dengan cepat melalui teknologi informasi ya. Sebagai pendukung. Teknologi informasi, dan itu terpusat ya. Terintegrasi. Jadi terpusat, terintegrasi itu artinya adalah
melihat apa saja di situ, melihat jadwal, melihat tugas-tugas, termasuk melihat remote ya. Betul. Ini penting. Yeah. Penting. Jadi ini memang, remote, ya. jadi memang harapannya nanti kalau dengan Smart and Green Islamic University dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, baik dari segi administrasi umum keuangan, akademik, kemudian manajemen gedung dan lingkungan, maka akan tersedia informasi yang mudah diakses, kemudian lengkap, tepat, sehingga bisa digunakan oleh pimpinan sebagai decision supporting system. Ya, jadi artinya pimpinan itu mencari Prof. Retno di mana itu tahu ya, di mana Bu Retno ini tahu di mana. Tergantung sistemnya ada apa enggak. Apakah remote atau tunjangan kehormatan sudah diterima apa tidak? Misalnya tahu semua ya. Oh ya, terima kasih Bu Retno, kita tepuk tangan untuk beliau. Kita lanjutkan Pak Dr. Anton, Pak Dokter. Kalau tadi sudah kita bicarakan terkait dengan apa itu Smart and Green Islamic University, ya, dengan perangkat yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sebetulnya kebijakan yang diperlukan itu apa sih untuk mempercepat ke arah sana? Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Rektor. Jadi saya mewakili dari Fakultas Saintek, dalam hal ini adalah middle management ya, yang top manajemennya adalah universitas. Maka tatkala universitas sudah membuat renstra, sudah memutuskan bahwa nanti akan menuju ke Smart and Green University, maka itu harus kami laksanakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan tentunya. Kalau tidak dilaksanakan berarti ingkar terhadap rektor ya. Ya, artinya kan itu kan kebijakan yang harus kita patuhi secara bersama-sama kan gitu. Karena sudah ditetapkan sebagai tujuan utama dari sebuah universitas kan gitu. Nah, kami ingin menceritakan kalau di Saintek mungkin dalam yang saya bagi dulu, yang pertama adalah Smart, yang kedua adalah yang Green. Smart di sini tadi sudah disampaikan oleh Retno dan juga oleh Pak Rektor bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi informasi dalam sistem manajemen. Sebenarnya COVID-19 ini juga merupakan ya bisa jadi adalah sebuah pemacu atau pemicu atau sebuah katalis untuk mempercepat bagaimana penerapan banyak sekali teknologi informasi yang nanti akan diterapkan di universitas. Nah ini saya kira kedepannya ya mau tidak mau kita juga harus mengarah bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin kemajuan-kemajuan teknologi informasi itu dalam level manajemen. Kami pun sebenarnya dalam ya gara-gara COVID ini Pak, kami juga harus beradaptasi dengan cepat, harus berubah dengan cepat supaya ya tuntutan-tuntutan bagaimana kegiatan belajar mengajar, penelitian juga harus jalan. COVID-19 ini terpaksa jadi pinter ya? Ya, karena kita harus beradaptasi. Memang virus itu kan sejak zaman dahulu itu kan sudah ada dan itu juga memicu banyak perubahan-perubahan, termasuk juga COVID-19 ini kan diyakini bagaimana memicu perubahan, bagaimana penerapan yang biasanya ini. Sebagian dosen kita atau karyawan kita gaptek sekarang harus pinter ya? Betul. Dulu bisa adaptasi dengan keadaan ya? Betul sekali. Jadi, kita harus mendoakan COVID ini itu bagaimana? Ya. Berhenti atau terus? Ya berhenti, kalau enggak nanti ya berhenti. Gitu. Nah, jadi kami pun juga sudah menginisiasi itu semua dengan bantuan banyak teman-teman dosen, terutama yang hadir juga di sini Pak Johan itu juga telah mengembangkan banyak sistem di kami, misalkan bagaimana mahasiswa itu izin di lab itu cukup bisa mengakses lewat internet, kapasitas lab itu bisa kita lihat. Bagaimana mahasiswa itu mengajukan surat-surat itu semua sekarang sudah lewat rumah semuanya. Jadi kami sudah menginisiasi itu semua. Dan tentunya kedepannya kami akan. Jadi sekarang surat-surat sudah paperless ya? Betul. Kertas ya? Ya itu untuk dokumen Pak. Kan perlu kalau untuk akreditasi dan yang lain pasti kita masih butuh untuk dokumen. Nah, nanti kita kedepannya kita juga akan mungkin dalam jangka dekat manajemen informasi di lab Pak. Jadi alat mana yang dipakai oleh siapa, bahan mana habis itu nanti kita coba bisa kita dalam sebuah sistem IT gitu. Akan tetapi meskipun mungkin IT kita maju, tapi yang paling penting sebenarnya adalah budaya. Ini juga harus mengikuti Pak. Jangan sampai
kita maju, budayanya kan? betul, kan, ya? betul. Jadi budaya-budaya, tradisi-tradisi keuniversitasan itu harus kita bumikan, misalkan mengajar yang baik, meneliti yang baik, mengabdi yang baik. Ya, itu yang pertama dalam konsep smart. Yang kedua adalah green. Green di sini adalah yang berwawasan lingkungan. Sebenarnya ya lingkungan itu juga menjadi masalah kedua terbesar ya setelah bukan kedua, dua masalah yang nanti dihadapi manusia saat ini adalah virus sama lingkungan, Pak. Dan itu lebih besar lingkungannya. Jadi lingkungan itu menjadi sebuah masalah yang itu mengancam seluruh kehidupan planet ini, sehingga memang kita harus berkontribusi. Tentunya kontribusi kita di universitas ya tetap melalui kegiatan-kegiatan kita, misalkan penelitian, itu kita juga harus berkontribusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap lingkungan ini. Kami pun juga sudah mempunyai banyak grup-grup riset yang berbasis lingkungan itu, Pak. Misalkan di arsitektur nanti akan ada konsep misalkan green arsitektur yang nanti bisa diterangkan di Bu Julia. Misalkan di kami di kimia itu banyak sekali penelitian yang sangat kuat itu terkait dengan fotokatalis. Fotokatalis itu untuk mengurai zat warna, untuk bisa solar cell dan yang lainnya. Kita akan fokus juga ke riset-riset itu, sehingga tadi cita-cita universitas untuk menjadi smart and green university itu bisa tercapai. Terima kasih Pak Dr. Anton. Ini luar biasa, saya kira kita harus siapkan itu. Dan sesungguhnya justru Saintek ini menjadi basis dalam pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi Smart and Green Islamic University. Bu Retno sudah hafal ya? Jangan sampai dulu lagi. Kita jeda sebentar dan kita aplaus untuk mereka berdua. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang memiliki 7 jurusan: matematika, biologi, fisika, kimia, teknik informatika, teknik arsitektur, serta perpustakaan dan sains informasi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang mengkolaborasikan integrasi sains dan Islam berasaskan Pancasila. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, inovasi tiada henti. Baik para pemirsa di UIN maupun di luar UIN, di dalam maupun di luar negeri, kita lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber. Yang pertama, Bu Ayun ini ahli kimia, terutama bidang bekatul ya, biokimia. Yang kedua tentang arsitektur. Bu Ayun, kalau tadi sudah kita diskusikan bagaimana dan bagaimana membangun kampus yang kita sebut dengan Smart and Green Islamic University. Kira-kira apa sih yang bisa disumbangkan dari keilmuan Ibu terkait membangun kampus yang smart, kampus yang green ini? Iya, terima kasih Prof. Saya sebagai orang kimia, khususnya di bidang biokimia, saya mengembangkan riset sesuai dengan roadmap yang ada di Prodi Kimia, yaitu pengembangan produk halal dan baik. Nah, di situ saya mengembangkan produk-produk halal dan juga baik. Untuk yang halal, saya mengembangkan di bidang gelatin. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lingkungan kita untuk dijadikan gelatin yang halal, karena selama ini gelatin itu masih dalam banyak yang beredar di Indonesia itu gelatin yang berasal dari luar, yang dari Indonesia itu masih sedikit sekali, dan itu gelatin itu berasal dari tulang-tulang babi. Nah itu, jadi memang bahan bakunya adalah dari tulang-tulang dan biasa kita umat Islam itu haram ya? Iya. Nah di situ saya mengembangkan itu, dan juga saya juga mengembangkan tentang potensi bekatul. Maaf, bekatul itu kalau dalam bahasa Jawanya apa? Katul. Oh, katul itu. Iya. Fahim tuh. Jadi bekatul ini diperoleh dari proses penggilingan padi. Jadi penggilingan padi menjadi beras. Pada awal tahap penggilingan padi itu akan diperoleh limbah dedak, kemudian digiling lagi supaya menjadi beras yang putih. Nah, itu nanti limbahnya adalah bekatul. Nah, memang bekatul itu sudah banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak ya.
Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah Allah, ya di situ kita diminta oleh Allah untuk berpikir bagaimana bisa mengangkat potensi dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan kita misalkan dihadapkan dua pertanyaan, bagaimana kalau bekatul itu dimakan manusia, maka ternaknya akan mati karena tidak makan bekatul. Tapi kan ternak itu juga untuk manusia. Jadi apa yang ada di bumi ini adalah untuk kebutuhan manusia. Jadi tidak ada salahnya kita juga menggali potensi dari bekatul itu sebagai yang sudah saya teliti adalah sebagai imunomodulator, jadi menambah imun, terutama kita pada saat ini adalah menghadapi COVID, ya pandemi COVID-19, jadi itu kita bisa memanfaatkan, bisa mengkonsumsi bekatul untuk menambah daya imunitas. Imun itu ya? Apa karena pernah makan bekatul akhirnya imun dari COVID-19 ya? Bisa jadi, Prof. Oh, bisa jadi ya. Iya, karena di situ banyak sekali senyawa aktif yang ada di dalam bekatul itu bisa sebagai antioksidan, kemudian sebagai antibakteri. Untuk antibakteri biasanya dimanfaatkan untuk obat diare, gitu Pak. Untuk anti aging, jadi untuk mengurangi penuaan dini. Nah, di situ jadi manfaat. Artinya kalau kita makan itu zat-zat itu kita lebih muda, lebih awet muda, iya, ya. Iya. Jadi masuk Bu Ayu juga ya. Insya Allah. Iya, jadi di situ kita mengembangkan riset-riset yang bagaimana bisa mengembangkan ke arah smart. Ya, smart itu misalkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Retno adalah smart education. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa didukung dengan teknologi dan juga didukung oleh riset-riset yang sudah dilakukan oleh dosen sebagai acuan, sebagai referensi ketika menyampaikan materi-materi yang ada di kelas gitu. Saya komentari sebentar ini dari Bu Ayun ini sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa hasil riset itulah yang kemudian menjadi bahan ketika kita mengajar. Karena sesungguhnya di visi misi tujuan dan strategi kita itu tertulis ya di PMA nomor 40 tahun 2018. Kita diharapkan para dosen itu mengajar itu hasil dari riset. Ya, apa yang kita ajarkan hasil dari riset dan kita dedikasikan pengabdian itu juga dari apa yang kita hasilkan dari riset juga. Ini menarik sekali. Ini saya kira perlu dibagi ya pengetahuan itu terhadap semua dosen. Insya Allah pengabdian kita sudah jalan. Jadi kita menjalankan pengabdian itu berdasarkan dari riset yang sudah kita lakukan. Mengajar berdasar riset, mengabdi juga berdasar riset. Dan mahasiswa meneliti itu juga berdasarkan dari riset-riset dosen. Jadi mereka tidak berjalan sendiri, mereka melakukan penelitian, menulis skripsi itu juga dari dasarnya dari riset-riset dosen. Nah, ini saya kira penting ya kita ketahui dan segera kita lakukan ya. Siapapun yang jadi dosen itu harus melakukan riset dan hasil riset itulah yang diajarkan dan jadi dasar untuk pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi itu saling terkait ya. Terintegrasi ya. Jadi mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian itu jadi harus jadi satu. Dan semua proses pembelajaran itu juga harus terintegrasi dengan Islam, Al-Quran, dan hadis. Ibu, yang terakhir saya tanya ini sebelum nanti Bu Yulia, ketika melakukan riset apalagi terkait dengan kimia ya. Pernah tidak ketika menemukan sesuatu kemudian terucap ma khalaqta hadza batila? Pernah begitu? Tuhan, ternyata Engkau buat seperti ini tidak sia-sia. Bekatul pun bisa punya potensi. Bikin orang imun. Pernah nggak begitu? Pernah Pak. Banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Apalagi saya juga memanfaatkan mikroba, khususnya bakteri. Jadi mikroba ini saya isolasi
dari Bekatul juga. Jadi dalam Bekatul itu juga akan nanti narasumber ini menjadi profesor Bekatul. Amin. Saya kira kita lanjutkan ke Bu Zulia. Bu Zulia, tadi tema kita itu Smart and Green Islamic University. Tentu kita membangun bangunan apa saja, termasuk membangun kampus ini harus berdasar pada kaidah arsitektur yang memelihara tadi itu, dari polusi ya tetap green gitu. Gimana itu sebetulnya itu? Biar konsep-konsep itu mendukung terhadap percepatan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi Smart and Green Islamic University. Terima kasih Prof. Jadi kalau di dalam arsitektur itu ada salah satu tema sentral yang menyatukan antara seni, teknologi, nilai-nilai keislaman. Yaitu maksudnya seni di situ ada puisinya gitu. Ada Prof. Jadi arsitektur itu kita sering dengar arsitektur adalah seni yang dialami, Prof. Kalau puisi kan hanya didengar, kalau misalnya lukisan hanya dilihat, tapi arsitektur itu adalah seni yang dialami. Dialami. Ya, maksudnya jadi dialami itu bagaimana? Dialami itu artinya karena arsitektur itu tidak hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari indera kita. Salah lima ya? Ya, tapi salah lima dan bahkan indera internal kita pun itu kita gunakan untuk mengalami ruang gitu. Jadi pengalaman ruang atau spatial experience itu merupakan satu tema sentral yang sedikit banyak nanti ada kaitannya juga dengan konsep green and smart and green Islamic University itu, Prof. Karena manusia kan menghabiskan sepanjang hidupnya itu di dalam ruang, sepanjang hidupnya, dan kalau kita tidak menyukai ruang itu kita tidak bisa keluar dari ruang itu. Tidak seperti lukisan, kita tidak suka bisa kita tutup, atau musik bisa kita ganti gitu, Prof. Kita nggak bisa ya dari ruang dan waktu nggak bisa melepaskan diri ya. Masih tetap dalam ruang. Iya, karena itu pengalaman ruang, baik ruang-ruang arsitektural seperti kita sekarang sedang berada di dalam ruang, dan ruang di alam semesta itu juga harusnya memberikan inspirasi kepada kita gitu. Dan pembelajaran terbaik sebenarnya adalah alam semesta itu sendiri yang oleh Allah dijadikan pembelajaran, dijadikan pengingatan. Kalau begitu, Allah itu arsitektur ya? Iya, Prof. The Great Architect. Jadi mengatur semua pencipta sesuai dengan kaidah-kaidah yang sehat ya. Kalau praktisnya gini, Bu Julia. Iya, Prof. Bagaimana mengimplementasikan konsep arsitektur yang berorientasi pada green itu untuk kampus kita misalnya? Jadi konsep green dan konsep smart itu sebenarnya awalnya kan dari perilaku, Prof. Jadi kembalinya ke manusia lagi. Ke human-nya ya. Jadi dari pengalaman ruang itu, bagaimana pengalaman ruang kita selama berada di kampus, baik mahasiswa, dosen, pegawai, itu bisa terinspirasi untuk tidak hanya smart and green itu di kampus saja, tetapi ketika kembali ke masyarakat itu juga bisa menginspirasi masyarakat untuk mereka juga smart and green di lingkungannya masing-masing gitu, Prof. Itu kalau praktisnya bagaimana? Kalau misalnya Bu Zulia di sini sebagai dosen, bahkan mungkin menempati posisi tertentu ya, membangun kampus dulu yang green ya, yang bersih dari ancaman ya, ancaman polusi, ancaman rumah kaca ya dan sebagainya. Kemudian pulang ke kampung misalnya ya. Apakah kampung itu harus disesuaikan dengan apa yang dialami di kampus? Atau yang kampus ini harus disesuaikan dengan kampung? Sebenarnya kalau kita bicara kampus dan kampung punya konteks masing-masing kan, Prof. Gitu. Jadi ada kebajikan-kebajikan lokal di kampus juga di kampung itu yang mungkin bisa saling menginspirasi satu sama lain. Jadi bukan begini, kampusisasi kampung atau kampungisasi kampus. Enggak, Prof. Punya konteks sendiri-sendiri. Misalnya kalau di tadi arsitektur yang memberikan pengalaman ruang yang menginspirasi itu, jadi kalau di arsitektur kita kenal ada pendekatan green architecture, ada pendekatan hemat energi, arsitektur hemat energi, ada juga pendekatan arsitektur biofilik yang berusaha membawa alam ke dalam bangunan, karena kan sebenarnya pembelajaran terbaik itu dari alam, Prof.
artinya natural ya, naturalisasi Natural, ya, ya. bangunan ya. Ya. Jadi bangunan ini, kalau ini natural nggak ini? Lumayan, Prof. Oh, ini Cahayanya sudah natural. ada Bu Retno di sini karena yang dulu bangun ya. Nggih, Prof. Jadi seharusnya kayak begini ini yang paling bagus, yang kemudian berorientasi pada green, seharusnya kayak Nggih, jadi ruang-ruang kita itu harus menghargai alam. Lalu ruang-ruang kita itu bisa membawa kita kembali dekat dengan alam, walaupun kita berada di ruang yang relatif tertutup ya, Prof. Tetapi misalnya dengan biofilik tadi membawa alam itu masuk ke dalam, dan itu sangat terbantu oleh teknologi-teknologi terbaru gitu, Prof. 2 atau 3 tahun terakhir ini ada gerakan misalnya mendesain kampus ini dengan tumbuh-tumbuhan ya, kayaknya begitu ya. Nggih, Prof. Terus ada warna-warna masuk, terus pengelolaan kali sungai di depan itu termasuk Nggih, gitu Prof. ya? Nggih. Oh. Termasuk mempertahankan Siapa pohon-pohon sesungguhnya besar. yang mendesain itu? Sepertinya kebijakan kampus ya, Prof. Ya, Nggih. ini perlu sangat dilestarikan kalau mendukung, gitu ya. Jadi hal-hal yang baik seperti ini Ya. di kampus Dan ini menginspirasi bisa dikeluarkan ke kampung, bisa keluar, ya, Prof. Atau hal-hal yang kebijakan lokal di kampung bisa dibawa Menginspirasi ke Misalnya dalam. apa itu, misalnya yang dari kampung dibawa ke sini? Kalau di kampung itu kan mereka punya masyarakat yang tolong menolong, gotong royong gitu, Prof. Ya. Itu tentu saja kebersamaan. Ya, seperti misalnya khataman, Ya, nggih, Prof. sholawatan, istighosa itu kan dari kampung Dari dibawa ke kampung, sini ya. nggih, bisa di ini Baik, saya kira menginspirasi. tempat-tempatnya, terutama yang 2 ini adalah sangat ekspert ya. Mereka berdua seperti Bu Retno, Pak Anton, kemudian Bu Ayun, Bu Zulia mempunyai kapasitas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau keempat-empatnya ini kemudian disatukan, bisa membangun kampus dan kampung sekaligus. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang memiliki 7 jurusan: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, serta Perpustakaan dan Sains Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang mengkolaborasikan integrasi sains dan Islam berasaskan Pancasila. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang, inovasi tiada henti. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi ini. Di sesi terakhir ini saya mohon para narasumber untuk menguatkan kembali tesis-tesis yang telah disampaikan tadi. Mulai dari Prof. Retno, sesungguhnya apa pesan Prof. Retno kaitan antara Smart and Green Islamic University ini dengan basis saintek ya, untuk menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi lebih baik? Terima kasih. Jadi penekanannya adalah seperti tadi disampaikan oleh Bu Ayun. Jadi penelitian dan yang mendasari pada pembelajaran yang dikenal dengan research based education. Jadi itu juga terkait dengan pengembangan ilmu yang dikembangkan di UIN ini, begitu. Nah, kemudian juga tidak hasil penelitian harus digunakan dalam penelitian, dan hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran, dan tidak lepas itu harus punya manfaat, ya. Kemudian sedapat mungkin juga diilhami oleh sumber utama kita, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga penuh manfaat tidak hanya dari segi keilmuan, tetapi juga dalam rangka menjalankan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian dari segi green, sedapat mungkin juga turut mengatasi masalah. Jadi kalau misalnya di dalam penelitian saya mungkin tidak menggunakan limbah, tetapi pengertian green itu sendiri juga dapat diartikan menggunakan bahan yang renewable, jadi dapat diperbaharui, tidak habis dan tidak mencemari tubuh, karena saya penelitiannya di bidang kesehatan, begitu. Jadi penelitian saya Prof. Retno ini ahli biologi atau ahli kesehatan? Biologi, tetapi saya S2, S3 penelitiannya terkait dengan kesehatan, Prof. Oh, iya. Makanya sampai sekarang masih sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah begitu. Baik. Masih ada yang ditambahkan lagi, silakan.
Bu Retno? Jadi intinya dalam kegiatan apapun, baik sebagai dosen maupun mahasiswa, itu tidak boleh lepas dari semangat kampus ini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernuansa Islam dan memperhatikan lingkungan, begitu, sehingga harus dibangun dari perilaku yang tertib, gaya hidup yang bersih dan sehat, sehingga semua yang tinggal di kampus ini merasa nyaman dan aman. Baik, saya lanjutkan ke Dr. Anton. Pak Dokter, ya, Pak Dr. Anton sekarang kan Wakil Dekan Bidang Akademik. betul. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan sesegera mungkin, nggak ditunda lagi, ya, dalam bidang akademik untuk menjadikan UIN ini menjadi Smart and Green Islamic University? Oke, ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah menetapkan cita-cita untuk menjadi Smart and Green University, Islamic University, itu kan pada dasarnya kan untuk kebaikan kita bersama. Karena untuk kebaikan kita bersama, maka ya kami sebagai di level fakultas otomatis kami harus membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Smart and Green Islamic University. Otomatis kami juga akan merumuskan langkah-langkah kami ke depannya untuk mencapai itu semua. Misalkan kami akan memprogramkan bagaimana memodernisasi layanan-layanan akademik dengan berbasis IT, terus terkait dengan Green University. Misalkan kami akan membuat sebuah protokol, misalkan bagaimana penghematan listrik, penghematan air, itu juga bisa dilakukan di semua sivitas akademika. Termasuk penghematan uang ya? Ya, termasuk juga itu kan. Artinya Raymond jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Karena itu sebenarnya juga penting ya, misalkan penghematan listrik kalau kita telusuri lebih jauh, itu sumbernya nanti dari pembakaran batu bara, dan batu bara itu nanti akan efek rumah kaca sehingga akan naikkan suhu. Tapi juga kami akan tetap fokus untuk penguatan di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Otomatis tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kami juga akan mengarahkan bagaimana riset-riset yang ada di Saintek itu menjadi lebih berkualitas, Pak. Dan itu juga dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan pengajaran, diajarkan di mahasiswa, dan juga kegiatan pengabdian, dan juga kita juga harus mendiseminasi, mempublikasikan, itu juga penting. Karena tujuan publikasi itu biar hasil-hasil penelitian kita itu bisa dinikmati oleh orang lain, tidak dinikmati oleh sendiri, tapi dinikmati orang lain, bahkan bisa jadi adalah menginspirasi orang lain. Sehingga tatkala menginspirasi orang lain, kita akan menjadi sebuah pusat pusat riset atau pusat keilmuan, dan itu saya kira goal terbesar di sebuah universitas adalah menjadi pusat-pusat keilmuan di dunia ini. Baik, ini adalah Pak Anton, ini adalah Wakil Dekan Bidang Akademik. Saya kira begini, untuk transformasi perubahan ke arah yang lebih baik, itu bisa aja top down atau bottom up. Perintah dari atas ke bawah, tapi boleh jadi dari bawah ke atas. Nah, mungkin dalam konteks ini adalah Fakultas Saintek bisa menjadi pioner ya, menjadi pioner untuk melakukan sesuatu yang mungkin relevan dengan percepatan UIN menjadi Smart and Green Islamic University. Dan ini kita tugaskan kepada Pak Anton ya. Mudah-mudahan Pak Anton ini nanti jadi rektor ya, tapi setelah saya ya, mungkin jadi dekan dulu. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Bu Ayun. Tadi menarik ya, selain bekatul. Nah, saya ingat Bu Ayun ingat bekatul ya. Nah, kira-kira apa lagi yang harus dilakukan agar kita secepatnya menjadi Smart and Green Islamic University ini? Ya, terima kasih Prof. Untuk riset, karena saya sebagai dosen, jadi kita memang berjalannya bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang baik ya kepada mahasiswa, maka kita harus memberikan
pengalaman-pengalaman nyata yang sudah kita lakukan, yaitu melalui riset. Dan riset itu memang harus sesuai dengan payung-payung riset yang ada di universitas atau fakultas atau di prodi. Nah, mungkin saat ini kita masih berjalan sesuai dengan roadmap atau payung riset yang ada di prodi. Mungkin nanti langkah berikutnya supaya nanti kita bisa mendukung SMART dan Green Islamic University. Jadi bagaimana universitas bisa memberikan payung riset ya. Memang untuk di UIN ini sangat beragam sekali, mulai dari kemampuan di Islamnya, jadi ada fakultas Islam, ada fakultas yang sains, jadi dari umum sampai agama. Nah, bagaimana universitas memberikan payung riset bisa mewadahi semua, bisa masuk ke dalam payung riset di universitas. Itu dari saya. Apa sekarang tidak dipayungi oleh LP2M? Untuk LP2M memberikan fasilitas di situ, jadi memberikan fasilitas untuk payung riset itu dulu, meskipun belum mengatur. Ya, sebenarnya sudah mulai mengatur, sudah bagus untuk LP2M. Jadi kita sudah bisa melakukan riset yang sudah didanai oleh melalui LP2M. Kalau yang saya tangkap, para pemirsa, Bu Ayun mengusulkan untuk menjadi Smart and Green Islamic University itu harus dikuatkan masalah riset ya. Ya, terutama riset yang terkait dengan sains dan teknologi, ya, termasuk riset yang terkait dengan keagamaan ya, sosial keagamaan ya. Jadi bagaimana bisa masuk semua di situ? Jadi masuk semua di situ. Iya, jadi ada payung riset universitas ya. Payung riset universitas yang memungkinkan semua disiplin riset, disiplin ilmu itu bisa masuk di situ. Dan ini menjadi pendorong bagi para dosen untuk melakukan riset dengan sungguh-sungguh. Dan hasil riset itu untuk mengajar dan untuk mengabdi. Ada lagi, silakan. Iya, jadi untuk pembelajaran selama ini memang dosen lebih fokus ke textbook yang sudah jadi referensi. Masih mungkin sebagian kecil yang memberikan referensi berdasarkan dari riset-riset yang sudah dilakukan. Dan bagaimana itu bisa mensosialisasikan bahwa riset yang sudah dilakukan dosen itu bisa masuk ke dalam proses pembelajaran. Ini rupanya bakatnya jadi warek dan akademik ya. Iya. Apalagi Bu? Sudah cukup. Ya, terima kasih, sangat menarik. Beliau ini adalah seorang ahli apa tadi? Bekatul. Ahli bekatul ya. Tapi justru tinjauan saintifiknya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan dan segera menjadi profesor. Amin. Ya. Berikutnya yang terakhir, Ibu Yulia, apa yang harus ditambahkan lagi dari wacana yang tadi sudah kita diskusikan terkait dengan Smart and Green Islamic University, sumbangan dari arsitektur. Jadi saya menyoroti kembali aspek keempat dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Profesor Retno, bahwa ada Green, Smart and Green Islamic Environment. Dan di situ Prof. Jadi dalam mendukung konsep keseluruhan UIN sebagai Smart and Green Islamic University, tentu aspek environment itu tidak bisa dilupakan, karena justru dari pengalaman ruang kita selama berada di kampus itu memberikan inspirasi bagaimana kita menerapkan smart, green, dan Islamic values itu dalam kehidupan kita di masyarakat juga, begitu. Bu Julia, sesungguhnya kalau kita konsisten dengan ajaran Islam, apakah include di dalamnya termasuk arsitektur yang sangat menjamin ke keindahan, kebaikan, dan terhindar dari ancaman-ancaman polusi dan hal-hal yang negatif, apa begitu? Karena alam itu kan ayat kauniyah ya Prof. Jadi menjadi ramah lingkungan, menjadi green, menjadi smart itu sebenarnya bagian dari aplikasi kita. Nilai-nilai Islam itu sebagian dari aplikasi kita sebagai kaum muslim gitu Prof. Baik. Jadi arsitektur juga melihat ada value dalam arsitektur itu, value Islam ya, Islamic values ya, nilai-nilai Islam
yang kemudian kalau itu diikuti menjadi ayat-ayat Tuhan yang ada di alam, dan itu kita harus mengapresiasi itu, syukur atas pemberian Allah SWT terhadap lingkungannya, dan manusia ini tinggal apa namanya, mengubah, mendesain yang dan sebagainya, bahkan merusaknya ya. Baik, para pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas semua yang disampaikan oleh para pakar, para ahli sesuai dengan keahlian masing-masing. Mudah-mudahan keempat-empatnya ini menjadi anggota dalam membuat UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi Smart and Green Islamic University. Tentu dibantu dengan yang lain. Dalam waktu yang sangat singkat, ya, kira-kira 4 bulan sudah kita rubah semua ini. Ya, ini Pak Anton terutama ini ada Bu Ayun ini, rupanya cocok ini kalau mengurusi akademik. Para pemirsa yang saya hormati, inilah kira-kira kesimpulan saya dari masing-masing para narasumber ini telah menguatkan bahwa Smart and Green Islamic University bagi UIN Maulana Malik Ibrahim adalah satu keharusan, satu keniscayaan, dan harus dilakukan secepat-cepatnya, terutama waktu-waktu sekarang ini. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi.